industri berkembang, maka kemudian lahan hijau semakin berkurang. Nah ini tentu juga perlu ditegaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah ini milih listrik apa milih ngepit, Pak? nah, pengusaha ini harapan kita wajib dalam tanda petik merekrut orang-orang lokal di situ. Sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita dari kelurahan itu yang kita bantu wujudkan melalui program-program di eksekutif, melalui dari sisi penganggarannya dari Bapak Ibu di Dewan. Ya, kita di Teras Kepatihan, saya Marta Sasongko. Walaupun kita bicara dengan Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DI, tapi kita ngomongin tentang tourism. Tapi hari ini agak spesifik karena kita bicara tentang green tourism, jadi makanya di background kita berikan hijau. Jadi maksudnya tourism yang hijau gitu ya. Iya. Ya mungkin ini isu yang sudah dilontarkan dan sepertinya kalau saya mencoba melihat banyak data ini sebagai sebuah peluang dan diharapkan ini juga sebagai pengembangan tourism ke depan yang jauh lebih diharapkan karena berkelanjutan. Tapi ketika saya nyari apa sih definisinya green tourism atau pariwisata hijau, ini adalah sebuah konsep pariwisata yang tujuannya menjaga keberlanjutan lingkungan dan sekaligus di dalamnya juga mendukung masyarakat lokal. Jadi artinya tidak ada infrastruktur yang kemudian tidak peduli dengan lingkungan, kemudian pengelolaannya juga melibatkan masyarakat di dalamnya sehingga ada penciptaan lapangan kerja. Oke, ini sepertinya berat tapi saya bersama dengan para narasumbernya juga berat-berat semuanya. Jadi mungkin nanti jadi tidak berat gitu ya. Tapi saya bahagia karena ketemu dengan orang-orang istimewa yang nantinya semoga memberikan pemikiran dan secara real berkontribusi untuk pariwisata kita. Jadi hari ini bersama dengan Mas Revitra Safitrianto, anggota Komisi B. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Baik, Mbak Marta. Iya, sudah nyaman Mas duduknya, Mas? Nyaman sekali. Ini termasuk bagian dari green tourism loh, menyamankan Mas Reda menyamankan kedudukannya. Kursinya sudah pas gitu ya. Oh ya, apakah ini yang dipilih, Mas? Bukan ini pasti kursinya ya. Iya. Kemudian juga dari Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DI hadir PLH, Kepala Biro, Kepala Bagian Rekayasa Perekonomian, Pak Eling Priswanto SEMM. Pak Wawan. Siap. Iya. Ngomongin tourism hijau jadi pakai batik hijau juga ya. Iya, karena harus menyesuaikan. Dan beliau sudah memberikan perintah untuk nanti lebih banyak menjawab pertanyaan itu kepada Bapak Dr. Desta Titi Raharjana SOS MSI karena beliau memang pakarnya dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada gitu ya Pak Desta. Terima kasih Mbak Marta. Sudah langsung loh, ini nanti arahnya cuma ke sini dan ke sana. Jadi yang ke tengah ini agak dihilangkan gitu. Memang jurusannya ya. Tapi saya sebenarnya ketika dapat topik ini agak-agak berat, agak belajar gitu loh. Emang Sama-sama hari ini belajar. bisa gitu loh, karena kan saya lihat, wah kalau kita ngeliat sekarang aja di Jogja ini, Mas Desta, kan begitu bilang pariwisata bikin di puncak gitu, resort gitu, pasti udah dibabatin semua. Iya, itu. Gimana nanti konsepnya? Jadi saya kira ini diskusi yang cukup menarik dan menantang. Untuk lebih banyak menantangnya apa menariknya? Dua-duanya. Nanti kita perdalam itu kira-kira. Oh, iya. Tapi kalau secara definisi tadi betul definisinya green tourism itu? Iya, membutuhkan konsekuensi dari sisi pengelola dan juga wisatawan. Bagaimana mindset untuk ramah lingkungan itu kedua-duanya harus dimiliki. Itu kan bertolak belakang ya biasanya ketika kita bicara pariwisata industrialisasi lah menjadi sebuah bagian yang nanti bisnis itu akan mengesampingkan atau berdampak buat lingkungan itu pasti. Pasti, tapi tuntutan global juga memberikan warning dan juga sertifikasi serta standar-standar tertentu. Terbukti hotel-hotel bintang ataupun resto-resto itu didorong untuk mampu mengelola IPAL-nya. Salah satu konsekuensinya agar dampak dari limbah pariwisata ataupun kegiatan-kegiatan industri pariwisata itu bisa dikurangi.
penggunaan listrik yang inefisien, saya kira ini juga menjadi pembelajaran kita bagaimana sekarang sistem pelistrikan di hotel sudah menggunakan kartu misalnya. Kemudian juga ke depan kita berharap perbaikan sarana transportasi yang lebih ramah lingkungan. Nah, cita-cita membuat Malioboro lebih green, lebih bersih ini saya kira juga butuh support dari berbagai pihak. Nah, ini yang saya kira. Tapi di sisi lain memang praktek untuk menuju ke sana tampaknya masih berat, Mbak Marta. Nah, tapi tentu dengan adanya kampus di Yogyakarta, banyak pemikir yang ada di Yogyakarta dan dukungan dari pemerintah, saya kira juga mana nih yang akan kita garap dulu. Nah, itu dari 4 Dimulai dari kabupaten, mana, 1 kota, ini kita bisa dorong untuk menjadikan pilot project bagaimana mewujudkan destinasi pariwisata di DIY yang bertanggung jawab. Di dalamnya ada misi berkelanjutan dan juga tentu pemberdayaan kepada masyarakat. Saya kira ini potensi yang insya Allah masih dimiliki oleh Yogyakarta, tinggal memang butuh komitmen dan juga kepemimpinan dari para tokoh di tempat kita masing-masing, dan mudah-mudahan pelaku dalam hal ini stakeholder juga bisa mengikuti rule of the game yang sudah dimainkan. Nah, ini yang saya kira nanti mudah-mudahan ada isu terkait dengan bagaimana konsistensi penegakan tata ruang. Nah, tadi disinggung ketika industri berkembang maka kemudian lahan hijau semakin berkurang. Nah, ini tentu juga perlu ditegaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Nah, ini kan berarti multi pihak ya, sangat. nggak hanya satu dinas gitu. Betul, ya. Nah, sangat. ini multi pihak termasuk di dalamnya ada wakil rakyat, Iya, ada sangat. tadi berbagai, termasuk ketika kita bicara soal lahan. Iya, Lahan betul aja bukan peruntukannya untuk wisata saja, sudah isu besarnya alih fungsi lahan Iya, itu betul juga sekali, jadi. Nah, bagaimana kira-kira nanti green tourism ini bisa dilakukan? Ada payung hukumnya nggak, Mas Reda? Jadi ketika berbicara payung hukum tentang benar apa yang dikatakan Pak Desta tadi tentang apa tata ruang ya, Iya, laras, Mas. tata ruang kepariwisataan itu semua sudah diatur di peraturan pemerintahnya di pusatnya, seperti LP2B lahan pertanian berkelanjutan, Iya. terus lahan pariwisata yang itu mendukung kalau di sini ya Borobudur, Prambanan dan lain-lain, itu ada wilayah-wilayah pendukung yang itu memang dikhususkan untuk pariwisata. Itu sudah ada di pemerintahan pusat dan memang benar, tetapi menangkap dari itu sebetulnya pemerintahan daerah dari provinsi, kabupaten sampai tingkat kelurahan itu juga mereka harus membuat tata ruang pariwisata, karena kita berbicara pariwisata berbicara betulnya dibilang enteng yo ora, bilang abot yo iso bisa enteng seperti itu. Contoh, saya tadi tertarik Mas Desta bilang nek Mbak Marta milih transportasi apa tadi? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan. Milih listrik apa milih ngepit, Pak? Tergantung Pilih jarak yang ya, Mbak. listrik atau pilih yang Iya. sepeda kan seperti itu kan. Di sini di samping juga harus ramah lingkungan, tetapi di samping itu harus ada peningkatan ekonomi, Impact kepada impact masyarakat. ekonominya Iya, untuk laras. daerah maupun untuk pusat seperti itu. Ini PR-nya masih banyak nih. Oh, tadi ramah lingkungan tuh saya baca, salah satunya transportasi ramah lingkungan itu adalah mau menebeng ke orang lain gitu. Supaya ngirit itu nggak di jalan. Yang ditebengin nggak mau gitu ya. Dari Pak Wawan sendiri, ini kan multi pihak ya, makanya Biro yang menyampaikan. Nah, sejauh ini apakah jauh nggak ya? Jauh nggak ya? Sejauh ini apakah tadi koordinasi antara dinas ini kan harus terjadi kalau kita memang mau komit untuk membuat green tourism. Yeah. Betul Mbak Marta. Bicara pariwisata tentunya tidak sih hanya pariwisata itu sendiri. Betul. Tapi itu harus didukung banyak pihak. Entah itu dari OPD-nya, entah itu dari instansi terkait, maupun dari Bapak Ibu anggota Dewan juga, semua pihak harus terlibat. Dan jangan lupa masyarakatnya juga. Ya. Itu harus sama-sama kita kita bergerak bersama. Masuk investornya. Betul. Investornya. Karena ketika misalnya kita pariwisata, infrastrukturnya nggak siap, nggak jalan itu. Tuh. SDM-nya nggak siap, nggak jalan gitu. Apalagi di Jogja kan ini sifatnya pariwisatanya kan kerumunan Mbak Marta. Itu perlu juga kita mulai
biar tidak menumpuk di salah satu, kita pecah. Diversifikasi. Karena di situ kan misalnya kita menumpuk di suatu tempat, otomatis di lingkungannya juga nanti di situ juga taruhlah sampah, Iya, iya. kemudian polusi. Itu Parkirnya juga. ya, makanya untuk menuju ke green tourism harus semua pihak terlibat. Kayak misalnya transportasi yang ramah lingkungan, yang bagaimana Pemda tentunya didukung dengan Bapak Ibu anggota dewan bisa menyediakan transportasi yang ramah lingkungan. Seperti kemarin belum lama ini juga launching sepeda motor listrik gitu kan, itu salah satu upaya untuk menuju ke green tourism juga. Terus kemarin juga belum lama Pak Gubernur launching pengolahan sampah, itu bagaimana kita mengolah sampahnya, memilah sampahnya. Oh, satu lagi yang penting, edukasi ke para wisatawan juga penting itu untuk menuju ke green tourism. Betul. Iya, jadi tidak hanya kita menyediakan sarana prasarana untuk menuju misalnya Wisatawannya belum aware terhadap itu. Misalnya Ya. itu juga itu yang perlu kita selalu, entah bagaimana nanti ke depan caranya, kita PR bersama ya, supaya wisatawan yang ke Jogja juga tahu bahwa di Jogja sedang menggalakkan green tourism ini. Jadi mereka juga ketika masuk ke Jogja, oh saya juga harus ini dong, tertib, harus buang sampah pada tempatnya. Kemudian tadi yang dikatakan Mbak Marta juga, termasuk tebeng menebeng, itu salah satu cara untuk ini juga, Bu. Efisien. Efisien. Iya. Efisien, otomatis dengan nebeng, Iya. kan kendaraan yang digunakan Mengurangi Polusinya polusi. berkurang gitu saya ya. mengambil dari sisi positifnya itu. Mbak. Persoalannya adalah yang Selain dari sisi ekonomi, Iya. penghematan, Iya, betul. juga mengurangi polusi. Jadi perlu aplikasi nebeng besok ya. Ya, aplikasi nebeng. Sebenarnya lebih costly nggak sih Mas Desta? Iya. Maksudnya kan gini, sebagai investor kan lebih babat kelar gitu loh. Dengan peraturan yang sekarang ini mungkin lebih efisien dibanding saya harus menyiapkan A, B, C untuk menuju green tourism. Kan ini berarti kan nanti perspektif si investor akan agak berbeda gitu loh. Iya, konsekuensinya harus diterima. Artinya sekarang pemerintah yang harus kita dorong untuk menegakkan aturan. Artinya begini, ada beberapa wilayah untuk case Yogyakarta, daerah istimewa Yogyakarta ini, lahan-lahan yang sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Di balik itu ternyata memiliki view yang luar biasa, sehingga tidak sedikit rekan-rekan investor juga banyak masuk ke sana. Iya, iya. Repotnya jika tidak ada konsistensi dan juga tidak mau tahu misalnya begitu, mohon maaf, tentunya juga akan berdampak. Ini yang saya kira dari sisi keberlanjutan lingkungan mohon diperhatikan. Karena ketika kita bicara destinasi berkelanjutan itu, berdasarkan peraturan menteri ada 4 aspek yang kami kira perlu diketahui oleh semuanya. Satu, keberlanjutan ekonomi, itu jelas karena harapannya dari kegiatan dan pembangunan kepariwisataan bisa menumbuhkan multiplier effect atau kesempatan kerja. Kemudian yang kedua, keberlanjutan sosial, bagaimana rekan-rekan industri ataupun investor itu juga di sisi lain perlu untuk menerima atau menampung warga lokal, Pak. Jadi tidak terjadi kecemburuan. Nah, sayangnya kadangkala tidak siap mindset dan juga dua-duanya ini ya. manpowernya dari sisi masyarakat ataupun dari sisi investor. Nah, karena kami berharap sebetulnya mendidik masyarakat itu adalah sebuah investasi. Menurut hemat saya. Jadi bagaimana mendidik masyarakat adalah investasi. Ya, karena pengusaha ini harapan kita wajib dalam tanda petik merekrut orang-orang lokal di situ sesuai dengan peraturan daerah yang seharusnya ada keperpihakan untuk itu. Itu dari sisi dimensi sosial. Yang ketiga dari sisi kultural. Jadi pembangunan yang berjalan yang didorong oleh investor, harapan kita juga jangan menghilangkan kebudayaan atau mengganti dengan kebudayaan baru dalam hal ini. Ya, untuk tidak berkaca dari wilayah lain, kami sangat berharap pariwisata di DIY ini, mohon izin, harus berkiblat pada pariwisata budaya sesuai dengan perda tentang Hari Parda kita. Jadi mewujudkan DIY sebagai pariwisata budaya yang berkualitas, berdaya saing dan berkelanjutan. Nah, ini yang kami kira harus jadi refleksi apakah dimensi-dimensi kebudayaan dalam tanda petik ini juga sudah diterapkan di hotel
di restoran dan sebagainya. Ini dari sisi kultural. Jadi dengan kekuatan ini saya kira Jogja ini akan terus dikunjungi. Nah, terakhir adalah keberlanjutan dari sisi lingkungan yang saya kira menjadi PR kita semua. Tadi ada semacam keraguan apakah pihak investor memang sanggup untuk mewujudkan pembangunan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan. Yeah. Nah, kami kira dengan aturan AMDAL contohnya, kemudian pengelolaan limbah ini menjadi sebuah syarat khusus untuk jangan sampai melanggar perizinan. Kita tidak akan melupakan, mohon izin, Jogja ora didol dalam tanda petik. Jogja jangan sampai airnya asat pada waktu itu. Nah, itu kan sebuah kegetiran yang saya kira kalau kita hanya mengedepankan pada persoalan PAD saja, ya resikonya adalah pada ekosistem. Nah, ini yang kami kira dengan segala hormat dari perspektif Pusat Studi Pariwisata mengharapkan agar ada konsistensi dari pemerintah untuk kemudian menegakkan. Kita memang butuh PAD, kita butuh pendapatan, tapi monggo kita bagi. Nah, sekarang Yogyakarta tidak hanya di ring 1 Nyun Sewu, tapi berkembang ke Gunung Kidul, ke Kulon Progo. Infrastruktur yang difasilitasi pusat juga cukup konsekuen dalam hal ini. Mulai dari Breksi menuju ke Ngelanggeran, kemudian dari airport menuju ke Borobudur. Ini kan sebetulnya membuka kantong-kantong yang insya Allah diharapkan bisa bahasa lainnya adalah membuka katup-katup untuk tidak lagi menjadikan Jogja sebagai satu titik. Seperti yang disampaikan Pak Wawan tadi. Jadi ini yang saya ingin harapkan, bagaimana konsistensi dan juga komitmen. Mohon maaf ya, kita baru bisa pada taraf itu, tapi praktek-praktek terkait dengan green tourism, kalau boleh matur, sebetulnya sudah ada. Satu, yang kami dulu Pusat Studi Pariwisata dorong adalah friendly hotel. Friendly hotel, Jadi, seperti apa tuh? Jadi friendly hotel untuk masyarakat. Contoh, hotel-hotel bintang di sekitar kawasan seperti daerah kota, ada hotel A, B, C gitu ya. Bagaimana agar mereka membuka ruang ekspresi bagi kampung-kampung di belakang hotel. Oke. Ya. Berikan ruang untuk UMKM display di sana. Berikan ruang untuk ekspresi kebudayaan pada malam-malam tertentu misalnya. Jadi jangan sampai ada gap gitu ya harapan. Itu dari sisi sosial. Yeah. Jadi secara marketing, mohon izin, hotel-hotel yang sudah mendapatkan sertifikasi Green Hotel itu juga wajib implementasikan tentang pemberdayaan itu. Melibatkan abang-abang becak di depan hotel adalah yang dikhususkan warga di situ misalnya. Nah, ini saya kira masih jalan dan sebagian hotel-hotel tertentu melibatkan itu. Yang kedua, kami mendorong perlunya memperhatikan kegiatan-kegiatan yang mengarah ke tree adoption. Jadi teman-teman HPI, teman-teman pengelola destinasi, jangan terjebak hanya menjual tanda petik view, tapi bagaimana ada kegiatan co-creation. Jadi melibatkan wisatawan, Pak Wawan, untuk menanam sesuatu. Misalnya kalau kita ke wilayah pesisir, ada mangrove ada mangrove, kita edukasi nanam mangrove, kita lepas tuki dan sebagainya. Sebetulnya kalau bicara ekowisata, green tourism di DIY ini kalau boleh matur, satu kita punya yang istimewa Pak. Satu di Merapi, Taman Nasional Merapi. Ada anggrek Vanda tricolor di sana, ada elang Jawa dan sebagainya. Jadi jangan terjebak hanya pada jeep wisata, mohon maaf. Gitu. Yang kedua di wilayah Kars, Gunung Kidul. Nah, luar biasa, kita punya bioset Gunung Sewu, Mbak Marta. Dan ini kami kira pemerintah harus tegas dan harus kuatkan aturan ketika ada rencana resort atau apapun itu di sana harus di itu dia yang saya mau obrolin. Kita potong dulu di sini ya Mas Desta ya. Kita obrolin nih karena yang terjadi sekarang kan itu tadi mungkin
tidak ketemunya peraturan atau tumpang tindihnya bahkan atau penegakannya juga yang perlu dipertanyakan. Karena tadi bicara tentang investasi di tourism, kita tahu Jogja ini sangat-sangat seksi gitu. Dan sudah banyak investor di sana. Tapi pertanyaannya kan seringkali itu melanggar ya beberapa peraturan. Nah, orang Indonesia itu butuh semacam punishment gitu loh untuk mereka mau melakukan. Nah, dari yang disampaikan oleh Mas Desa tadi, apa yang bisa dilakukan nih supaya ini bisa berjalan gitu. Sementara kan perkembangan sudah liar itu terjadi, sudah masif terjadi, tapi penegakannya yang kurang sehingga kan menuju ke sananya jadi agak sulit gitu. Bagaimana kira-kira yang bisa dilakukan? Jadi ketika berbicara Kok jadi berat sekarang kita ngobrolnya ya? Tadi yang nggak berat itu tadi. Friendly hotel tadi. Karena ada anggota dewan gratis. Nari-nari tok gitu. Itu yang difavoritkan ya. Berbicara regulasi itu ya berat, Mbak. Berat berbicara aturan itu berat. Ada satu contoh, saya contohkan. Satu contoh itu eksekutif yang ada di Kulon Progo. Itu tidak pernah membayangkan bahwa lahan persawahan itu akan jadi pariwisata. Maka pada waktu itu tidak ada aturan yang menaungi tentang lahan pertanian itu beralih fungsi ke wisata. Maka ketika ada investor datang, lahan pertanian menjadi wisata itu menjadi benturan antara itu lahan pertanian berkelanjutan yang itu untuk berkelangsungan alam, pangan dan lain-lain. Nah, di situ masuklah pariwisata yang juga itu berimpact ke PAD, berimpact ke jumlah perkembangan ekonomi di situ sing bakul paya iso payu. Nah, kan jadi semua jadi gimana ya? Regulasi itu kuncinya cuma ada di eksekutif, pimpinan. Nah, ketika pimpinan, ketika bupati, gubernur punya visi yang sangat jauh, tahulah di situ besok akan jadi apa. Kembali lagi ke tata ruang. Rencanaku besok di sana akan dijadikan ini. Maka legislatif seperti saya, seperti jenengan akan menyiapkan apa yang sudah dituangkan. Seperti sekarang, kalau sudah sekarang dituangkan di RPJM Among Tani Dagang Layar. Pintu masuk Yogyakarta ada di wilayah selatan. Maka bagi teman-teman legislatif itu akan ditangkap sepenuhnya. Karena apa? Karena sudah paham kebijakan full penuh ada di eksekutif, ada di pimpinan. Kita yang di legislatif, kita breakdown aturan apa yang diinginkan oleh eksekutif. Terus kebutuhan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Banyak program yang dilakukan ya Mas dengan eksekutif, sadar wisata, terus gelar budaya potensi di wisata, itu semua sudah dilakukan. Akan tetapi butuh lagi keseriusan, butuh lagi kerjasama, apalagi ini dituntut green tourism ini, pakai motor listrik tapi limbah baterainya gimana kan seperti itu. Jadi memang harus kita ini harus dituntut untuk gimana ya? Memang harus berkembang karena negara-negara lain sudah wes berkembang. Itu seperti kita cenderung terlambat kan biasanya merespon ini. Nah, saya itu 2009 itu merintis kerajinan. Pada waktu itu sampai sekarang saya masih di bidang kerajinan serat alami, enceng gondok dan lain-lain itu. Karena itu untuk biaya jadi dewan ya. Iya. Bener Mbak, jenengan ngerti. Oh sudah pernah podcast sama saya. Nah itu saya nata orang-orang itu aja sampai sekarang masih susah. Dan itu masyarakat lokal ya Mas? Iya itu masyarakat lokal. Berarti kan butuh peranan apa yang benar dikatakan impact. Ketika tidak menuruti green tourism apa yang impact yang didapat, punishment yang didapat. Ketika tidak mengembangkan pariwisata tetapi tidak melihat sosial lingkungan, sosial masyarakat, apa yang didapat dari ya itu memang tidak ada. Beda dengan saya kemarin jadi dewan pertama langsung disuruh ke Korea Selatan. Ternyata di sana impact-nya langsung. Ketika jenengan bangun pariwisata tetapi jenengan tidak mengakomodir sosial masyarakat akan ditutup. Nah, jadi regulasinya yang ketat. Maksudnya itu akan lebih efektif.
akan lebih efektif. Jadi reward and punishment Mbak Marta. Apalagi orang Indonesia kan memang begitu toh Mas Desa. Artinya kalau memang ada peluang untuk tidak mengikuti regulasi dan itu menguntungkan ya lebih baik yang dibeli itu gitu kan. Ya jangan sampai dikebiah-uyah gitu. Oh iya. Artinya berarti kita harus mencari bagaimana setelah itu kemudian bagaimana caranya supaya kita ikut di rule-nya kita menuju ke goals-nya Jadi turisme sepakat. itu loh. Jadi memang berbagai regulasi yang tadi disampaikan kadangkala menjadi barrier penghalang. Tapi di sisi lain ya kembali kepada konsistensi dari pemerintah dan juga harapan kita ketika ada komunikasi antara investor dengan pemerintah setempat perlu ada disampaikan itu. Itu yang kami tidak tahu secara detail nantinya. Cuma memang harapan kita Jogja itu tidak sendiri. Jogja itu bagian dari global. Jadi ketika UNESCO memandang ada yang keliru, nah tentu kan disemprit. Kita punya Prambanan Borobudur, kita punya Sumbu Filosofi, kita punya Geosite Gunung Sewu. Nah, ini kan kita nggak boleh. Itu bisa menjadi remindernya kita ya, untuk warning sistemnya kita. Gunung Sewu mudah-mudahan di ring 1 juga memahami ini agar kemudian Nyun Sewu Pak Wawan bahwa ada ruang-ruang yang memang perlu strict Nyun Sewu. Kita punya kawasan cagar budaya, Kota Baru dan sekitarnya. Berarti kita harus menegakkan aturan-aturan tata ruang dan juga tata bangunan. Artinya itu bisa menjadi pilot project tadi yang disebutkan Mas Desa. Dengan itu kan legitimate gitu ya. Maksudnya lokasi yang memang sudah dilegitimate secara internasional sehingga harus strict. Dan ini nantinya ketika berhasil bisa dicontoh di destinasi yang lain yang tidak se-strict itu gitu. Betul. Sumbu Filosofi sebagai contoh yang sudah ditetapkan ini menjadi satu proses pembelajaran yang kami kira butuh didialogkan dengan masyarakat di kanan kiri Sumbu Imajiner ini agar kemudian mereka rasa handarbeninya ini juga tinggi. Nah ini yang kami kira butuh Nyun Sewu butuh pendekatan sosiokultural yang saya kira perlu karena tidak semua masyarakat itu punya karakter paham dengan apa yang diinginkan. Nah itu dia Mas Desa mungkin pertanyaan ininya lebih ke praktis nih. Ini kan masyarakat kita masih istilahnya bahasa ininya bengong gitu ya. Terus ngopo no Sumbu Filosofi gitu kan. Gitu loh. So what gitu loh. Sebenarnya ada nggak beberapa contoh gitu yang real. Masyarakat itu kudu ngopo toh dan apa yang bisa dilakukan bersama dengan eksekutif yang sehingga kemudian itu kolaborasinya terjadi. Mohon izin saya menjawab sependek yang saya pahami. Beberapa potensi kampung yang ada di sekitar garis imajiner Sumbu Filosofi. Kita bicara dari Tugu ke selatan saja deh. Ada beberapa yang saya kira masih menarik untuk dilihat potensi aircraft-nya Pak. Gowongan, kemudian maaf Sosro Menduran dan sebagainya. Sebetulnya itu kampung-kampung yang sudah bergeliat yang bisa menjadi penyangga dari Sumbu Filosofi itu. Jadi kita tidak bicara tangible-nya saja, tapi bicara intangible-nya saja. Di situ ada bangunan-bangunan heritage. Nah, kita mainkan dan perankan bagaimana local people sebagai interpreter, pemandu wisatanya, menggunakan kostum Jawa dan sebagainya. Sebetulnya UNESCO kabarnya juga sudah masuk sampai ke dalam, Pak. Jadi tidak hanya menilai dari sisi aset fisik bangunan, tapi juga menilai intangible asetnya. Karena di situ ada berbagai potensi. Contoh toleransi keagamaan yang ada di salah satu kampung selain Ketandan kita punya Sosro Menduran. Di situ juga ada kegiatan-kegiatan yang dikembangkan oleh masyarakat yang ke depan bisa menjadi bagian dari Sumbu Filosofi ini. Kemudian di masih wilayah Malioboro kami kira dari sisi historicalnya tidak ada yang menolak, istimewanya luar biasa. Tapi sekali lagi kami sangat berharap dari sisi handarbeni tadi dan kemanfaatannya ini yang perlu dilihat. Saya tidak paham Pak Wawan kira-kira OPD mana yang patut mensosialisasikan dan mengedukasi itu. Jadi kami mungkin siap membantu. Lebih ke ini, mungkin dari Pak Wawan nih nanti bagaimana tadi masing-masing OPD yang bisa ketugasannya di sana, tapi lebih kepada tadi mapping potensi yang sudah ada gitu, sehingga tidak dari nol kan sebenarnya. Akan lebih mudah di Sosro Menduran misalnya seperti apa, di Ketandan seperti apa gitu.
Apa yang nanti mungkin dilakukan? Ya, jadi betul sepakat sekali tadi yang disampaikan Pak Desta. Kami di biro itu ada fungsi apa ya, semacam orkestrasi lah Iya, iya. dari berbagai OPD itu supaya mereka tidak berjalan sendiri-sendiri. Taruhlah misalnya dari sisi infrastrukturnya Dinas PU, kemudian dari sisi budayanya tadi Dinas Kebudayaan, kemudian dari sisi UMKM-nya Diskop, kemudian dari pariwisatanya sendiri itu ada di kami. Jadi bisa keroyokan. Jadi kami sebagai biro bisa melihat secara kebijakan Pemda secara utuh kemana sih arah kedepannya gitu. Jadi meskipun mereka teknis melaksanakan kegiatan, tapi harusnya jangan seperti rel kereta itu nggak bakalan ketemu. Ya itulah fungsi kami di seperti itu Mbak Marta. Gitu. Ada tantangan nggak ketika mengorkestrasi ini? Sangat Artinya ketika banyak. bilang, nah Itu koordinasi itu satu kata yang mudah diucapkan, tapi susah untuk dilaksanakan. Kita harus tahu betul akar permasalahannya. Kenapa sih hal itu tidak bisa dilaksanakan dengan baik? Itu kami meskipun nanti akhirnya juga yang merumuskan kebijakan dari tempat kami, tapi juga kami harus turun ke lapangan, harus tahu permasalahannya apa. Betul. Contoh misalnya tadi Pak Desta ngetiko harus memberdayakan SDM lokal di situ. Sepakat sekali saya, karena pariwisata itu sangat sangat bisa kita ungkit, kita tingkatkan ketika SDM lokal itu tahu apa sih sejarahnya di situ. Dia bisa menyampaikan ke wisatawan. Jadi bukan hanya sekedar orang datang ke Malioboro kemudian hanya belanja itu tidak, tapi kita berikan edukasi ke wisatawan. Dulunya itu Malioboro apa? Dulunya di kampung ini tuh apa? Bagaimana kondisi toleransi beragama di situ? Itu kan termasuk wisata-wisata budaya yang tidak dimiliki daerah lain. Gitu. Makanya kalau itu orang asli situ ya. Pertanyaannya asli situ enggak? Betul. Iya. Tapi ini juga menarik karena di dunia industri juga semuanya sama tadi Mas Reda. Industri craft juga sama. SDM-nya juga tidak mudah dengan lokal. Nah ini pariwisata juga sama. Seperti kemarin saya di beberapa kampung yang dulu kampung isinya preman gitu ya. Tapi itu di sebuah filosofi gitu loh. Bagaimana melibatkan mereka yang dulu sangat-sangat berbeda kehidupannya gitu dengan menjadi ibarat kita yang tadi kita mau Pantai Selatan itu sebagai rumah kita, tapi kita masih di agraris gitu kan sulit untuk mengubah itu. Nah, gimana tuh Mas Desta? Matur nuwun. Jadi mungkin kita boleh berpendapat ya. Jadi pertama pada persoalan mindset yang harus diikuti dengan pola pendekatan, Pak. Jadi saya meminjam istilah pendekatan dari bawah. Jadi bagaimana memahami tokoh-tokoh lokal di situ. Karena bicara memperbaiki sistem sosial ini harus tahu orang-orang kunci di situ. Saya harus akui Sanggrahan, mohon maaf saya sebut, kemudian bagi Sarkem, yang tahu ya, bagi yang tahu. biar lebih akrab gitu. Dua lokus yang secara sosial bisa bertransformasi. Iya, sebagai contoh ya. Sebagai contoh dan lewat tourism, lewat aircraft, tampaknya mereka bisa berubah, Ibu. Jadi rebranding, reimage dari kawasan itu insya Allah masih bisa diatasi dengan kemampuan pemerintah, melibatkan kampus misalnya, kemudian turun, mendekati kunci-kunci, orang-orang kunci di situ. Ini yang kami harapkan sehingga nanti kesulitan-kesulitan ketika mensosialisasi program ini akan bisa dieliminasi, akan bisa dibatasi. Nah, kami yakin masyarakat di Jogja sebagian juga sudah teredukasi dan kemudian teman-teman di kampung wisata sebagai contoh atau kelurahan budaya ini juga berharap mendapatkan manfaat dari berbagai support dari pemerintah. Ingat, pertanyaan besar kita, mampukah pariwisata di DIY ini sebagai engine ekonomi, mesin ekonomi? Menurut saya masih bisa. Ada 3 kekuatan. 1, keberadaan keraton, Mbak Wawan. Dimanapun keraton ini menjadi kiblat, menjadi magnet, dan keraton sekarang pun sudah bertransformasi. Sudah bisa mengekspos secara media sosial apa saja event-event dan kemudian secara publik keraton sudah semakin dekat. Itu yang saya akui dan dengan adanya nomor 2, supporting dana keistimewaan, mohon maaf ini harus saya sebut, mau tidak mau harus diakui
penganggaran yang cukup luar biasa ini memang betul-betul bisa mengubah wajah Jogja. Kita nggak akan lihat pojok beteng itu berubah kalau tidak ada supporting anggaran itu. Dan ternyata imajinasi zaman dulu akan dikembalikan. Ini yang saya kira menjadi satu historik yang menarik. Kemudian yang ketiga tadi kaitannya dengan simbol filosofi ataupun batik ataupun wayang yang kita miliki yang sudah dideklar dan ditetapkan UNESCO sebagai satu intangible heritage. Saya kira ini menjadi satu kekuatan. Tokoh batik di Jogja kita bisa libatkan gitu. Ini yang saya rindu bagaimana keistimewaan Jogja ini bisa tercermin dari kantong-kantong kebudayaan di situ, Mbak Marta. Oke. Nah ini melibatkan masyarakat, nanti melibatkan wisatawan. PR-nya masih banyak yang melibatkan masyarakat nih Mas Reda. Iya. Itu kan masyarakat kita, apalagi kita melihat tadi kembali ke sumbu filosofi aja, ini kan masyarakat kampung gitu ya, yang notabene kan sangat-sangat universal gitu, heterogen, latar belakangnya dan mungkin mindsetnya. Bagaimana kemudian kita mengubah mindsetnya ini? Mungkin ada pernah sudah terjadi dialog dengan. Kalau program sudah kita laksanakan sadar wisata itu. Sadar wisata. Dampaknya ada nggak Mas? Itu yang belum diukur kan di situnya. Ketika kita melakukan program sadar wisata, jadi saya menjadi anggota dewannya 2019 itu Mas. Sebelumnya kan lurah atau saya. Sebelumnya lurah, bagaimana saya membangun pariwisata di kelurahan seperti itu. Terus saya sekarang ada di legislatif, budgeting, anggaran dan pengawasan. Nah di situ kan perlu banyak komunikasi yang dilakukan ternyata. Ketika perencanaan pembangunan yang saya rasakan di kelurahan sampai sekarang saya merasakan di tingkat provinsi itu memang harus selaras. Ini kebijakan para kepentingan dari bawah ini harus. Belum pernah ada satu obrolan, satu cita-cita itu seumpama ini ya bupati-bupati berkumpul atau lurah-lurah berkumpul menjadi satu tujuan yang diinginkan seumpama pariwisata kan seperti itu. Menangkap Yogyakarta yang sekarang sudah pariwisatanya sudah agak maju kan seperti itu. Kalau memang pariwisata dari dulu di Yogyakarta itu maju, saya bergerak di bidang pariwisata enggak di kerajinan kan seperti itu. Tetapi karena tren kan ya, tren kembali ke desa yang saya pernah katakan itu dulu orang berbondong-bondong ke kota untuk berpariwisata di sana, sekarang kan tren. Sekarang tren Bali orang ke desa, back to nature kan, back to nature kan tren. Nah, dan itu kan ditangkap oleh DIY karena memang banyak potensi kan di DIY. Banyak program yang sudah kita anggarkan di legislatif untuk eksekutif, itu untuk dinas, untuk OPD, di OPD manapun, di UKM-KM, di pariwisata dan lain-lain untuk menggalakkan. Tapi kan saya sudah pernah sampaikan ke Mas siapa itu yang Langgeran itu nggih? Mas Sugeng. Mas Sugeng itu bahwa meningkatnya pariwisata itu 70% itu adalah penggiat wisatanya. Apa sih ngelakoni wisata nih? Kita yang ada di legislatif sama eksekutif itu kita hanya pemantik. Kita hanya menstimulan saja. Jadi operatornya yang punya saya hanya menstimulan secara regulasi, menstimulan secara program, anggaran. Dan yang menjadi poin penting atau menjadi kunci itu ya sing ngobahke pariwisata. Dan podcast hari ini tidak cukup berbicara pariwisata kayaknya. Iya, apalagi green tourism. Apalagi green tourism, green economic dan lain-lain. Tapi sesuk aku ngundang Pak Destane. Nyon sewu. Karena ini sudah menjadi bahasa saya menjadi tagline pusat. Jadi salah satu yang didorong adalah bagaimana pariwisata di Indonesia ini hijau yang pertama, yang kedua inklusif. Ingat loh Pak Wawan, kita masih punya PR. Apakah kepariwisataan DIY ini sudah ramah difabel? Ini masih PR besar kita juga. Karena green tourism ini kan juga luas cakupannya. Salah satunya kita dorong, kita harus berpikir dan memberi ruang. Nah oleh sebab itu mohon maaf, mungkin salah satu yang kita dorong pilot project sekali lagi untuk ruang-ruang tertentu yang sudah ready
untuk menerima wisatawan berkebutuhan khusus. Nah, ini yang saya kira perlu dilengkapi. Contoh, museum di beberapa di lokasi kita itu sudah cukup canggih museum, harus saya akui. Inklusif, ya. Karena pemanfaatan teknologi dan audiovisual sudah bisa membantu setidaknya untuk itu. Nah, kemudian kondisi akses jalan-jalan yang dipergunakan untuk kelompok-kelompok tertentu juga sudah ada. Di beberapa destinasi untuk yang sudah bagus itu juga sudah ada fasilitas. Nah, ini peran-peran sentral yang saya kira sudah dilakukan. Cuma memang belum bisa masif. Nah, ini yang kami kira sangat membutuhkan pengakuan. Jadi pada siang hari ini kami juga mengakui bahwa ada kekurangan tapi ada yang sudah. Ini yang kami harus apresiasi dari pemerintah ini. Tapi sekali lagi untuk menjadikan kesiapan ini satu memang butuh mindset dan kemudian juga fasilitasi yang sudah dilakukan pemerintah dan juga regulasi yang sudah diterbitkan perlu juga dikawal. Kita kadang-kadang itu perlu contoh. Jadi tadi misalnya pilot project itu kan menunjukkan contoh nanti success story-nya sehingga nanti tinggal diduplikasi oleh yang lain. Terbukti pada destinasi wisata ya, ketika satu destinasi wisata berhasil viral gitu, kemudian diikuti yang lain. Nah, kira-kira nanti kayak ayam sama telur nih, dimulainya dari mana, bagaimana, seperti apa gitu? Dari diskusi yang kami lakukan secara informal ternyata di beberapa daya tarik wisata yang sudah milik pemerintah kota sebut saja begitu juga sudah mampu mengelola, salah satunya adalah limbah. Jadi limbah dari wisatawan termasuk mungkin juga air kotor yang dihasilkan juga sudah mulai bisa diolah. Kemudian ada beberapa hotel di Jogja, tidak perlu saya sebut, sudah juga punya sistem pengolahan air limbah. Ipalnya sendiri dan juga dikembalikan untuk menyirami tanaman, bukan untuk minum pada saat ini. Nah, tapi paling tidak hal itu bisa menunjukkan. Contoh yang paling konkret adalah kampung wisata, Pak Dewan. Jadi kampung wisata ini juga sudah dipaksa dalam tanda petik mengelola sampah secara otonom. Jadi praktek-praktek membuat biogas, praktek-praktek membuat kompos dan biopori sebagai contoh. Itu langsung menjawab juga persoalannya kabupaten kota ya. Kalau banyak kampung seperti itu ya. Jadi untuk menuju green juga harus dilengkapi dengan ketangguhan sesuai diskusi kita ini. Jadi tangguh ini tentu masyarakat ini kita harapkan mandiri, Pak. Kampung kalau kita bicara kota mohon izin tidak punya lahan. Betul, tapi dan ternyata itu jadi persoalan. Kampung-kampung itu mampu mengolah ruang-ruang kosong untuk kemudian diupayakan budidaya hidroponik. Kemudian juga memelihara lele dengan kantong-kantong plastik itu dan ternyata ketahanan pangannya juga terjawab. Jadi ada ekosistem yang terbentuk. Nah, ini mudah-mudahan ke depan ada apresiasi deh dari pemerintah untuk teman-teman di sana agar betul-betul Dinas Lingkungan Hidup ini betul-betul bisa menemani mereka dan dihasilkan satu reward tadi. Nah, kalau tanpa itu ya nanti mereka stuck di situ. Saya juga melihat itu, Mas Desa, dan mungkin Pak Wawan bisa nanti menjawab karena program seperti itu dijalankan. Tapi ketika program itu top down, ya tergantung nanti siapa yang akan mengelola. Kalau nggak ada ya udah habis semuanya. Tapi ketika itu bottom up, masyarakatnya sendiri yang punya potensi, kemudian mereka yang punya kerentek, punya kemampuan untuk itu yang sustain gitu. Nah, makanya bagaimana pendekatan dari pemerintah daerah dalam hal ini untuk nanti mengorkestrasi dan menumbuhkan self motivation buat dari masyarakat sendiri. Betul sekali Mbak Malta. Kami juga menarik sekali diskusi siang hari ini bicara pariwisata itu sampai berat kayaknya. Banyak yang perlu kita ini ya. Jadi kita harus pahami betul ya kan namanya di DIY itu kan memang tidak bisa terlepas dari yang namanya ada sektor sisi pendidikan. Kalau kita analogikan ya di sisi kayak pesawat ya misalnya ya. Di sisi paling kiri mungkin ini ya pendidikan. Kemudian dari sisi kanan ada paling pariwisata. Itulah yang akan dibalut dengan sayap yang namanya budaya.
kita bergerak bareng ke situ. Nah, dari situ juga harus bareng-bareng, nggak sekali lagi harus koordinasi, kolaborasi itu harus. Namanya pariwisata, apalagi green tourism berkelanjutan, inklusif. Itu dari sisi pemerintahnya, kemudian kalau dari sisi ke masyarakatnya, mungkin dari Pak Desta tadi menyampaikan harus ada keterlibatan dari perguruan tinggi. Kurang apa di DIY? Itu juga yang beberapa kali kami lakukan, koordinasi, kami undang perguruan tinggi. Ayo kita bareng-bareng. Datang nggak? Datang. Oh, kirain Datang datang semua. nggak? Antusias sekali, Bu. Tridharma Antusias. perguruan Oh, tinggi harus nanti ya. Iya, dicoret harus datang. Dan ternyata mereka sangat ini, Pak, antusias Matur sekali. nuwun, Pak Wawan. Ketika kita Antusias dan berkontribusi untuk Iya. diskusinya. akhirnya kita sepakat ke depan itu ada semacam KKN tematik. Jadi tidak apa ya masing-masing Tidak asal perguruan KKN tinggi aja, asal KKN, kosong, tapi aja harus apa. menyesuaikan dengan kebijakan-kebijakan Pemda. Artinya dari perguruan tinggi pun harus paham juga kebijakan Pemda seperti apa sih. Kemudian ketika mereka akan menerjunkan mahasiswa, dibagi-bagi lah, misalnya perguruan tinggi A fokus di program ini, perguruan tinggi B fokus di program. Jadi sinergis semua, nanti kami yang mengorkestrasi, lagi-lagi ke Biro Perekonomian yang mengorkestrasi. Itu kalau bicara keterlibatan masyarakat. Jadi ini pun bisa diambil untuk dimasukkan ke sana nanti. Betul, kemudian Mulai dari KKN. tadi bicara program selain yang KKN tadi itu, kami juga dari sisi eksekutif berusaha mensinergikan 4 pilar, yaitu dari UKM-nya, kemudian dari sisi desa wisatanya, kemudian dari desa budayanya, kemudian ada satu lagi yang namanya desa planner. Itu ya UMKM-nya. Itu menjadi muncul satu program yang namanya Desa Mandiri Budaya. Ya. Itu yang selalu digaungkan Bapak Gubernur, kemudian Bapak Ibu pimpinan juga. Dari situlah kami sepakat tidak bisa istilahnya top down, tapi harus dari bottom up. Anggaran itu karena tadi harus saya sebut dari DAIS juga, kita memberikan reward ketika suatu kelurahan bisa merepresentasikan 4 pilar ini, kita berikan reward, kita berikan penganggaran. Nah, untuk menentukan itu kita bikin indikator, bikin aspek yang apakah suatu kelurahan itu sudah menuju ke arah green tourism belum? Itu sebagai salah satu contoh. Ketika sudah, kita berikan poin yang tinggi. Nah, kita kontestasi dari beberapa kelurahan, kita berikan reward ketika memang itu bisa selama beberapa saat sehingga dia benar-benar bisa menjadi. Kira-kira budgetnya masih akan 10-20 tahun nggak? Enggak sih. Kalau ini sudah jalan, Mbak Marta. Oh iya. Karena sudah gini, jalan dari 2020. Kita jalan program ini. Berarti sudah 4 tahun ya. Iya. Maksudnya ketika dikompetisiin kan ada gregetnya gitu. Iya. Tapi begitu nggak dikompetisiin kan enggak gitu loh. Dan mereka memang benar, jadi dengan adanya seperti itu mereka termotivasi. Iya. Kalau saya pengen dapat itu, ya saya harus seperti ini. Nah, dari situlah kita yang bikin aturannya. Kalau mau, ya aturannya seperti ini gitu. Kalau nggak mau, ya monggo cari yang lain, silakan. Saya iri Mbak dengan Kenapa Mas? ya, jadi kan sudah dibagi-bagi nih apanya materi ya. Desa wisata, jadi dia bergerak di wisata. Planner di bidang ekonomi keuangan, ya toh. Budaya. Terus desa budaya dia bergerak di bidang budaya. Lah saya itu yang ngurusi UMKM, yang ngurusi wisata, iya toh, yang ngurusi anggaran. Nah, harapan saya Dewan itu juga digitukan. Gimana? Ya wisata dewe, ekonomi sendiri, mungkin akan terkonsen karena ngurusi satu aja wisata. Kan sudah di komisi-komisi yang ya, sudah tapi punya. kan komisi itu kan mengurusi mitra. Mitranya kan ada UMKM, Ada banyak juga. ada BPD, BUMD. Kalau di saya di komisi B ada pariwisata. Betul. Sebetulnya itu harus dipecah lagi. Pariwisata sendiri Pariwisata gitu. sendiri, pertanian, peternakan. Jumlahnya makin banyak dong nanti dewannya. Ya enggak apa-apa. Tapi harus saya akui Nyon Sewu, dengan adanya pola desa mandiri budaya dengan supporting yang luar biasa ini, kami sebetulnya selalu menekankan ketika turun ke desa dan kelurahan, bagaimana panjenengan warga masyarakat ini harus bisa sembodo. Harus bisa. Jadi nggak cuma sekedar dapat ada konsekuensinya. Iya. Harus bisa seperti tadi panjenengan sampaikan, jangan sampai ketika berhenti kita akan lokro. Ini yang saya kira hasil dari Monef yang dikerjakan teman-teman biro menjadi satu catatan bagaimana dari sekian desa mandiri budaya ini betul-betul bisa mengintegrasikan 4 komponen.
karena 4 komponen ini sekali lagi juga akan bisa menjawab Tadi green tourism-nya green itu ada di tourism dalam salah situ. satunya dan yang cukup global adalah SDGs, SDGs betul. Sustainable Development Goals ini. Jadi betul Dari berbagai aspek dari ya. berbagai aspek dari 17 itu mana yang nanti related. Karena kan tematik. Yeah. Ini bisa digarap tematik ini yang kami kira. Dan mungkin titipan dari saya terkait dengan supporting, budgeting dan fasilitasi ini tidak hanya dari pemerintah, Bapak Ibu, tapi dari forum CSR. Iya. Bisa CSL. diintegrasikan ya. Tanggung jawab sosial perusahaan kami kira bisa menarik untuk kita jalin. Karena kita punya asosiasi atau lembaga-lembaga yang mewadahi itu. Dan jadi lebih terarah, lebih sesuai dengan kebutuhan kita ya, daripada mereka membuat program yang ternyata tidak efektif untuk masyarakat. Iya, betul. Jadi sedikit bercerita pola yang dikerjakan Kementerian Pariwisata dalam hal ini top down dulu, bottom up dulu, mengajak teman-teman untuk berpikir kebutuhannya mereka apa, bukan keinginan. Kebutuhan mereka apa berbasis pada. Berarti ini bisa dari Dewan. Dari beliau, Dari pokir beliau. beliau pilot project aja Pak. Kemudian apa yang bisa kita identifikasi, membuat jangan fisik semua, tapi bagaimana diarahkan fisik dan non fisik. Karena yang cukup penting adalah mengisi roh SDM itu. Kemudian baru lewat biro atau lewat dinas terkait dicantolkan ke BUMN atau CSR itu. Dulu kita pernah punya Pak One Hotel One Village. Pak Gubernur yang nyuwun itu. Bagus itu. Beberapa hotel yang sudah mendedikasikan untuk melatih cara masak, cara mengemas, kemudian Jadi punya desa binaan gitu ya. Gitu. Ini yang saya kira bukan diklaim ya, maaf, tapi difasilitasi, dibantu untuk itu. Ya mudah-mudahan ini bisa dikedepankan lagi untuk kemudian menjadi contoh. Karena persaingan desa wisata sedikit yang saya tahu di Indonesia ini cukup kencang, cukup banyak. Apalagi dengan program Anugerah Desa Wisata. Ini yang saya kira di Jogja sudah banyak yang dapat Pak Wawan. Jadi bagaimana jangan hanya juara, tapi juga bisa berdampak. Iya, jadi makanya tidak hanya melulu mengikuti kompetisinya, tapi betul-betul itu sebagai project yang berdampak tadi pada masyarakat. Betul, gitu maksudnya. Karena seringkali itu tadi, ketika dilaksanakan kompetisi, mereka kan semuanya giat. Begitu tidak ada kompetisi, tidak dilakukan. Kan tidak ada kebutuhannya, tidak ada kepentingannya. Mungkin kita cari local champion bahasa saya. Panjenengan Salah satu nanti bisa, Mas Reda. Jadi local champion itu bukan harus pemimpin formal, tapi juga seperti Mas Sugeng, Mas Doto almarhum, kemudian teman-teman yang dari grassroots tuh. Mereka menjadi apa? Jadi maksud saya mereka menjadi provokator di masyarakat secara positif. Jadi bahasa saya from zero to hero gitu. Jadi bagaimana mengajak mereka, itu yang saya tadi maksud, itu tokoh-tokoh kunci Pak. Jadi mereka akan menjadi tempat benchmarking gitu ya, menjadi inspirator bagi tempat-tempat yang lain. Mungkin akan ada muncul lokal champion di tempat lain lagi gitu ya kalau ini yang kita kesempatan. harapkan, karena regenerasi ini jadi tantangan juga. Jangan orang itu saja, tapi justru mencari regenerasi agar harapan kita semua program-program yang positif itu tidak hanya tourism, itu ada yang menggerakkan. Adanya dana desa, mohon maaf itu juga menguatkan. Mudah-mudahan dana kelurahan juga ada. Pak Lurahnya visionnya sama gitu. Ini mantan ini Pak PR-nya Lurah. beliau. Ini sambil ngerasani yang lain kan Biro Tapem. Kanjeng itu sudah punya pasukan lurah gitu, tapi kan juga belum semua punya visi yang sama misalnya. Dana desa dan mandiri budaya tadi. Itu kan sekarang mereka kan beramai-ramai menggayuh nomenklatur itu untuk mendapatkan anggaran. Padahal esensi dari dana desa dan dana yang dari dana keistimewaan untuk mandiri budaya sudah saya katakan sebetulnya itu hanya stimulan. Betul. Yang targetnya, indikatornya mandiri dan berbudaya. Mandiri betul gitu ya. Mandirinya itu loh. Betul. Jadi 1 miliar yang kita kasih dari dana keistimewaan untuk desa itu benda ini mandiri, nggo modal. Dana desa seperti itu juga. Dana desa itu
yang tidak ada batasannya itu digelontorkan ke BUMDes. 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 Dana desa itu mau dikasihkan semua ke BUMDes, itu boleh. Karena apa? Target dari dana desa itu adalah desa yang mandiri. Seperti punya saya waktu saya jadi lurah, saya gelontorkan untuk pengembangan budidaya jamur. Jadi Dan sekarang karena itu potensi yang ada di situ. Dan sekarang desa saya itu dari jamur itu dia sudah BUMD itu ya minim setor ke desa, setornya ya bagi hasilnya itu minim 500. Iya. Artinya kan itu pemimpin wilayah Pak Lurah gitu. Nah, harus- makanya yang itu harus kuncinya ada di cerdas untuk eksekutif. bisa. Nah, dia duduk bersama rencana pembangunan seperti apa. Seperti itu. Duduk bersama tuh sering Mas. Ya, makanya kalau tidak keliru ngarso dalam kan ngendiko reformasi kelurahan. Nah, Setuju ya? sekarang Itu bisa di-inline-kan sebenarnya. Sebetulnya bagaimana kita bimtekkan para lurah ini Pak, bimbingan teknis untuk rekan-rekan lurah agar kemudian bisa berjalan sesuai dengan koridor. Ya, Tujuan akhirnya adalah pada pemberdayaan, bukan Tidak hanya sekedar semata gelar. mendapatkan sesuatu gitu. iya, tapi satu visi yang di Iya, situ, betul satu sekali. visi pariwisata. Iya, seperti kalau ketemu Pak Aris tuh selalu bilang beliau, ini kalau cuman gelar Desa Mandiri Budaya tapi nothing gitu Iya, ya. nggak ada Itu artinya. sebenarnya. Iya. Oh, Jadi mungkin ada yang perlu saya sampaikan juga. Jadi perlunya kita merubah mindset dari teman-teman di kelurahan ya. Mungkin ini mungkin nyuwun bantuan juga dari Pak dari mantan Pak Lurah karena ya. beliau yang ke akal ini. Iya. Jadi ketika kita mempunyai program angan-angan, itulah yang kita butuhkan. Jangan berpikir saya dapat uang berapa nanti baru saya cake. Itu yang perlu ini. Apalagi kita bicara green tourism ya. Misalnya di suatu kelurahan punya konsep mengenai green tourism, pengolahan sampah. Bagaimana cita-citanya? Itu yang kita bantu untuk kita wujudkan. Jangan ketika sangat Menunggu saja. Jangan menunggu saja. Jadi kita memang benar bottom up ya sifatnya. Apa yang menjadi cita-cita dari kelurahan itu yang kita bantu wujudkan melalui program-program di eksekutif, melalui dari sisi penganggarannya dari Bapak Ibu di Dewan, itulah yang kita wujudkan untuk Pemda DIY. Dari situ insya Allah nanti ya bisa ini ketika itu memang benar-benar dari niat mereka, tidak hanya sekedar ini ada anggaran silahkan dilaksanakan, akan lebih optimal hasilnya ketika mereka punya cita-cita dulu yang kita wujudkan melalui entah itu dana keistimewaan, APBD itulah. Saya tidak akan meminta closing statement para narasumber karena ini sebenarnya obrolannya masih terbuka, masih sangat jauh dari tidak sekedar ngobrol tapi juga ada action-action yang dimulai dari mindset mungkin yang paling sederhana adalah bagaimana kita berpikir dengan cara kita bersama-sama membangun sustain di bidang tourism ini, keterlibatan kita semuanya pasti dibutuhkan. Gitu kira-kira Mas Desta. Kalau dari seorang pakar gini kan nanti akan panjang lebar. Sepakat ya Mas? Sepakat. Jadi intinya kembali kepada kerentek itu tadi. Dimulai dari keinginan kita sebetulnya sudah punya vision Mas. Ya. Dasarnya apa? Ya tadi Riparda kita. Yes. Nah, karena kalau semua pemimpin daerah, semua lurah ini punya vision, ya saya kira akan terarah. Jadi saya judulnya adalah nitip aja. Tapi hasil obrolan kita sudah jadi titipan, artinya menjadi wawasan juga buat teman-teman di luar sana untuk kalau Anda memang punya juga visi ingin bersama-sama kita membangun Jogja ini sebagai tempat wisata yang lebih berkelanjutan, berarti mari kita bergandeng tangan gitu ya kira-kira ya. Mas Desta Maturnuun, Pak Wawan dan juga mantan Pak Lurah kita yang sebagai sekarang makin berat nanti langkahnya karena nggak cuma wisata. Dan semakin berbobot Mbak. Iya, lo tapi ya worth it lah. Terima kasih Maturnuun sekali dan Maturnuun juga kepada Biro Administrasi Perekonomian dan SDA DIY. Salam buat Ibu Kepala Biro Mbak Yuna. Dan semoga kita ketemu lagi dengan obrolan yang seru juga yang lain, tapi tentu saja untuk membuat Jogja makin istimewa. Terima kasih banyak, saya Marta Sasongko. Tetap sehat. Terima kasih.